Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode pengembangan sistem atau System Development Life Cycle atau disingkat sebagai CDLC. Adalah serangkaian tahapan atau proses yang digunakan untuk merancang, membangun, mengembangkan, serta menguji sistem atau software agar nantinya menghasilkan sistem atau software yang berkualitas. Adapun tujuan penerapan CDLC adalah untuk menyediakan alur terstruktur dalam menghasilkan sistem atau software yang berkualitas agar dapat diselesaikan dalam perkiraan waktu yang singkat dan dengan biaya yang rendah atau meminimalisir biaya, namun tetap memenuhi atau melebihi harapan dari klien yang akan menggunakan sistem atau software itu nanti. Tujuan dari penerapan CDLC adalah untuk antisipasi kemungkinan adanya terjadi kesalahan pada saat merancang dan membangun sistem atau software, sehingga dapat mengurangi kemungkinan adanya perbaikan atau pengerjaan ulang setelah sistem atau software itu nantinya jadi. Dalam praktiknya, CDLC akan dimulai dengan tahapan analisis untuk mengevaluasi sistem yang ada, agar nantinya terdefinisikan persyaratan pada rancangan sistem yang baru. Barulah setelah itu, software akan dibangun dan dikembangkan berdasarkan tahapan-tahapan CDLC yang ada. Yang mana tahapan-tahapan itu pada umumnya adalah yaitu analisis itu sendiri, kemudian tahapan desain, kemudian tahapan coding, dan tahapan testing. Namun, seiring pengembangan teknologi, tentu saja pada tahapan-tahapan CDLC juga akan mengikuti pengembangan tersebut, di mana akan semakin besar dan semakin canggih sistem atau software yang dirancang dan dibangun, tentu saja akan membutuhkan tahapan-tahapan yang semakin banyak juga. Dan tahapan-tahapan ini tentu saja akan disesuaikan dengan kebutuhan dari sistem atau software yang akan dibangun, di mana semakin besar, semakin canggih, dan semakin kompleksnya sistem atau software yang dibangun, maka akan semakin banyak tahapan yang akan digunakan. Namun sebanyak apapun tahapan yang digunakan tetap saja akan mengacu pada tahapan-tahapan dasar dari CDLC itu sendiri, yaitu tahapan analisis, desain, coding, dan testing. Terdapat beberapa metode pengembangan sistem. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama itu metode waterfall. Metode waterfall adalah CDLC yang bersifat sekuensial linear, di mana tahapan-tahapan pada metode waterfall ini banyak dapat dilaksanakan jika tahapan-tahapan sebelumnya sudah terselesaikan. Metode ini juga merupakan metode yang paling sederhana dibandingkan dengan metode-metode lainnya. Metode waterfall merupakan metode yang paling cocok digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak dengan spesifikasi yang tidak berubah-ubah. Adapun tahapan-tahapan pada metode waterfall adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada tahapan analisis. Tahapan analisis adalah tahapan di mana kita melakukan pengumpulan fakta dari proses yang sedang berjalan pada sistem yang ada. Hasilnya nanti akan digunakan untuk menspesifikasikan kebutuhan sistem atau software yang akan dirancang dan dibangun. Dan tahapan kedua adalah tahapan desain. Pada tahapan ini dilakukan perancangan sistem, di mana perancangan sistem ini termasuklah di dalamnya adalah rancangan struktur datanya, arsitektur softwarenya, presentasi antarmuka, atau tampilan serta prosedur pengkodeannya, di mana rancangan sistem ini umumnya dibuat menggunakan diagram UML atau Unified Modeling Language, yang digunakan untuk merancang dan mendokumentasikan sistem yang akan dibangun. Sedangkan untuk menggambarkan relasi antar objek yang terdapat pada sistem
maka akan dapat digunakan diagram yang lain, yaitu ERD atau Entity Relationship Diagram, yang dimana Entity Relationship Diagram ini nantinya akan transformasi ke bentuk berikutnya, yaitu LRS atau Logical Record Struktur, yang akan menjadi acuan dari rancangan basis data yang akan diterapkan pada sistem yang akan dibangun. Kemudian tahapan ketiga, ada tahapan pengkodean atau coding. Pada tahapan ini dilakukan pengkodean menggunakan bahasa pemrograman, yang mana hasilnya nanti adalah suatu pemrograman komputer atau software yang sesuai dengan desain atau rancangan yang telah dibuat pada tahapan sebelumnya, yaitu tahapan desain. Bahasa pemrograman yang digunakan itu tergantung pada kebutuhan organisasi atau perusahaan yang akan dibuat sistemnya. Apakah sistemnya nanti akan berbasis web, atau berbasis mobile, atau berbasis desktop. Jadi disepakati kebutuhan organisasi atau instansi ataupun perusahaan tersebut. Dan tahapan terakhir adalah tahapan pengujian. Pada tahapan ini tentu saja dilakukan pengujian pada perangkat lunak atau software ataupun sistem yang sebelumnya sudah dibangun pada tahapan sebelumnya dari segi logika dan fungsional, agar dapat dipastikan bahwa semua bagian yang diuji, keluaran atau output yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan, yaitu berdasarkan hasil analisis dan desain yang sudah dilakukan pada tahapan sebelumnya. Sehingga sistem atau software yang dihasilkan benar-benar memenuhi keinginan dari instansi, organisasi, ataupun perusahaan yang meminta dirancang atau dibangunkan sistem yang baru untuk menggantikan sistem mereka yang lama. Tentunya agar dapat melakukan pengerjaan yang lebih efektif dan efisien. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa metode waterfall, tahapan yang paling utama dan paling penting adalah dua tahapan di awal, yaitu tahapan analisis dan desain, di mana hasil dua tahapan ini akan menjadi acuan bagi tahapan selanjutnya, yaitu tahapan pengkodean. Sedangkan pada tahapan pengkodean, bebas dilakukan pengkodean dengan bahasa pemrograman yang ada saja, baik bahasa pemrograman berbasis analisis, berbasis desktop, berbasis web, ataupun berbasis mobile. Acuannya tetap sama, yaitu hasil analisis dan hasil desain atau rancangan sistem yang ada. Sedangkan untuk tahapan pengujian tentu saja berdasarkan dari hasil output dari tahapan pengkodean seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu metode prototyping. Metode prototyping merupakan sebuah metode yang mengembangkan aplikasi dengan cara memberikan contoh penawaran sebuah rancangan kepada orang yang akan menjadi pemakai aplikasi atau klien, dan memberikan evaluasi prototipe sebelum dilakukan penulisannya sintaks seperti coding gitu. Prototyping juga salah satu metode untuk mengembangkan perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mencoba perangkat lunak sebelum dirilis. Kedua, Rapid Application Development atau disingkat dengan RAD adalah metode pengembangan aplikasi yang berfokus pada pengembangan cepat dan memprioritaskan prototyping dan umpan balik yang cepat. RAD merupakan teknik inkremental atau bertingkat yang menekankan pada siklus pembangunan yang singkat dan cepat. RAD adalah metodologi pengembangan software dengan menggunakan prototipe dan
dan feedback yang berulang-ulang. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iteratif dan incremental, yaitu metode ini merupakan yang mengombinasikan proses-proses pada metode Matterform dan metode prototype, yang mana menghasilkan prinsip-prinsip perangkat lunak yang sudah mengalami bahan fungsinya. Terus selanjutnya ada metode spiral, yaitu bisa dikatakan sebagai kebalikan dari metode sebelumnya, yaitu iteratif incremental, di mana metode spiral ini memadukan antara prototype namun dengan kontrol aspek dan sistematik yang diambil dari metode explore. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.